Dengan pasti atas nama Nadia. Saya Mbak. Terima kasih Mbak sudah menunggu. Ini obatnya ada Seretide Discuss. Apakah sebelumnya sudah pernah dipakai? Pernah Mbak. Baik Mbak, kalau begitu apakah Mbak bersedia untuk melakukan konseling mengenai penjelasan obatnya sekitar 5-10 menit? Boleh Mbak. Baik Mbak, mari ikut saya ke ruang konseling. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Mbak. Saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Saya dengan apoteker Nesta Najwa yang bertugas pada apotek hari ini. Saya izin melakukan konseling yang tujuannya untuk memberitahu mengenai penggunaan obat, pemakaiannya, cara pemakaian, dosis atau penyimpanan dan segala macamnya ya Mbak. Baik. Sebelumnya saya izin meminta data diri Mbak dulu. Dengan Mbak siapa? Nadia Zahra. Nadia Zahra. Boleh disebutkan umur serta alamat dan juga nomor teleponnya. Umur saya 30 tahun, alamatnya di Jalan Galaksi 4. Nomor teleponnya 0813 2268 Ya. 2105. Oke. Terima kasih ya Mbak. Untuk itu saya boleh tanya untuk resep ini untuk Mbak sendiri atau untuk orang lain? Kebetulan untuk saya Mbak. Oke Mbak, apakah ada alergi obat sebelumnya? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Oke, apakah dokter yang memberikan resep sudah pernah kasih tahu tentang obatnya dan cara pemakaiannya? Untuk obatnya katanya untuk mengurangi sesak nafasnya Mbak. Lalu dipakainya itu 2 kali sehari, dihirup melalui mulut. Dokter bilang. Baik Mbak. Lalu apakah dokter sudah pernah menjelaskan harapan mengenai minum obatnya setelah minum obat? Dokter bilang untuk mengurangi gejalanya Mbak. Gejalanya mulai sering kambuhnya itu kapan aja ya Mbak? Biasanya pas pulang kerja sih Mbak, karena saya tiap kerja itu kan bolak-balik naik motor, jadi kena polusi mulut tiap hari. Oke. Saya jelaskan lebih rinci lagi ya Mbak. Di sini obatnya ada Seretide Discuss 50 per 100 mikrogram. Isinya itu ada salmeteron dan juga corticosteroid fluticasone yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan juga PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Obat ini bekerja dengan cara memperlebar saluran udara di paru-paru sehingga udara bisa keluar masuk paru-paru dengan lancar. Oh begitu ya Mbak. Ya, sekarang saya jelaskan cara pakai obatnya ya. Pertama, di sini ada angka 60, itu menandakan obatnya itu belum dipakai sama sekali. Ya, lalu di sini ada katup pembuka diskasnya, di sini ada tuas penghitung dosisnya. Untuk penghitung dosis itu yang angka 60 tadi. Dan ada mouthpiece yang digunakan untuk taruh di bibir nanti. Cara pakainya yang pertama Mbak cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Habis itu letakkan ibu jari di katup pembuka diskas. Habis itu dorong ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Waktu sudah terdorong sampai terdengar bunyi klik, Mbak juga dorong penghitung dosisnya ke arah kanan juga sampai terdengar bunyi klik. Lalu angka 60 itu nanti akan berkurang menjadi 59, yang artinya obat sudah akan dipakai dan sudah ada berada di dalam mouthpiece. Jadi Mbak tinggal gunakan mouthpiece saja ke mulut. Oke, lalu Mbak bisa langsung meletakkan mouthpiece ke bibir atau mulut. Mbak hisap dengan kuat dan tarik nafas dalam-dalamnya. Habis itu Mbak bisa keluarkan diskasnya dari mulut. Lalu setelah keluarkan diskas dari mulut, Mbak bisa tahan nafas sekitar 5-10 detik dulu. Baru habis itu buang nafas secara perlahan-lahan. Setelah itu Mbak bisa langsung bersihkan mouthpiece-nya atau diskasnya dengan tisu kering. Mbak bisa lap. Habis itu Mbak kumur-kumur untuk bersihin sisa obat yang ada di dalam mulut. Ya, habis itu langsung dibuang dan jangan ditelan. Baik Mbak. Iya, apakah sudah paham? Sudah Mbak. Baik, boleh dijelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan? Untuk diskas ya Mbak namanya, diskasnya dipakainya 2 kali sehari. Terus nanti saya pakainya sebelumnya cuci tangan dulu. Habis itu di situ ada pembuka diskas. Habis itu terus menghitung dosis sama mouthpiece ya Mbak. Ya. Untuk nanti saya pakainya itu saya pencet si atau pembukanya dulu sampai terdengar bunyi klik, lalu terus menghitung dosisnya sampai terdengar bunyi klik juga. Setelah itu nanti obatnya udah di mouthpiece. Habis itu nanti letakkan aja. Saya letakkan dalam mulut. Nanti saya tarik nafas dalam dalamnya. Setelah itu saya keluarkan, saya tahan nafas 5-10 detik. Lalu nanti saya buang nafas perlahan. Mouthpiece
dilap pakai tisu kering. Terus nanti saya kumur-kumur dan jangan ditelan ya Mbak. Ya betul. Baik, terima kasih atas pengulangannya ya Mbak. Untuk menjaga supaya gejalanya tidak sering kambuh atau bahkan supaya tidak kambuh lagi, Mbak bisa menjaga dari polusi udara, debu, asap rokok, dan juga mungkin zat-zat kimia di sekitar Mbak dengan menggunakan masker. Habis itu Mbak rutin cuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Ya, habis itu jaga kebersihan dan lingkungan sekitar Mbak. Oke Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Untuk penyimpanannya di mana ya Mbak? Oh iya baik, untuk penyimpanan sedotan diskus ini disimpan di tempat sejuk dan kering. Terus hindari dari paparan sinar matahari langsung ya. Berarti kalau ditaruh di kotak obat nggak apa-apa ya Mbak? Iya boleh, di kotak obat juga nggak apa-apa. Baik Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri sesi konseling ini ya. Di etiket dan juga brosur ini sudah ada nomor telepon dan nama saya. Mungkin Mbak bisa ada pertanyaan lain gitu di luar ini, Mbak bisa hubungi saya melalui nomor telepon tersebut. Nanti saya akan dengan senang hati menjawab. Dan saya minta izin untuk meminta tanda tangan Mbak di konsultasi. Baik, terima kasih Mbak. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Ya, ini obatnya dan juga tulisannya. Terima kasih Mbak, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih kembali Mbak atas informasinya. Ya, dengan senang hati.